Koi itu binatang yang sangat setia sekali. Karena ketika pintu rumah kita terbuka, dia tidak akan kabur. Lawang dia ada di kolam terus, gimana dia mau kabur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jati Bening Koi. Saya Julian, akan menjadi host dari setiap episode di channel ini. Judul kali ini adalah kenapa pilih koi sebagai binatang peliharaan. Di tahun 2014 di website www.jatibeningkoi saya pernah memposting hal yang sama, dan ini sudah menjadi banyak inspirasi daripada penghobi-penghobi baru pada waktu itu, di mana mereka datang ke toko dan mengatakan, "Pak, ya saya sudah membaca artikelnya dan saya ingin memulai memelihara koi. Bagaimana caranya memulai memelihara koi dengan mempunyai kolam dan seterusnya." Nah, saya akan kemukakan lagi di sini kira-kira apa sih penyebab kita itu lebih memelihara koi dibandingkan dengan binatang peliharaan yang lain. Silahkan menyimak. Yang pertama adalah koi itu berumur panjang, antara 15 tahun sampai 30 tahun. Bahkan di Jepang itu ada yang sampai 100 tahun. Ya mungkin karena di sana polusinya rendah, lalu mereka antusias memelihara koi. Di Indonesia beberapa hobis dulu mengemukakan bahwasannya koi itu bisa menjadi teman hidup karena umurnya panjang dan mereka menemani sampai tua. Bahkan beberapa customer ketika mereka datang ke toko, saya biasanya akan bertanya, sudah berapa lama mereka memelihara koi? Dan mereka mengatakan bahwasanya koi ini adalah warisan dari orang tuanya yang baru saja meninggal. Dan mereka ingin belajar untuk memelihara koi, untuk dapat melanjutkan apa yang sudah ditinggalkan oleh orang tuanya. Dan kalau dibandingkan dengan ikan-ikan hias lainnya, makin kecil tuh biasanya umurnya makin pendek. Ada yang cuma 6 bulan, 1 tahun, 5 tahun, dan seterusnya. Nah, orang biasanya akan berpikir bahwasannya memelihara koi ini mahal, padahal tidak seperti itu. Bayangkan kalau kita setiap kali 6 bulan sekali, setahun sekali, 3 tahun sekali harus beli ikan hias kecil yang dimana sudah kita pelihara dengan baik, lalu karena umurnya memang pendek, mereka mati meninggalkan kita. Biasanya kita akan sedih. Kalau koi rata-rata umurnya memang panjang. Harganya ada yang murah sebenarnya, ada juga yang memang yang mahal, tergantung dari budget kita. Jadi rentang harga itu lebar sekali. Ada yang mulai dari 5.000 perak sampai jutaan, ya kan? Tapi dibandingkan dengan umur yang panjang itu, kita sekali beli tapi menemani kita seterusnya. Seperti itu. Dibandingkan dengan ikan-ikan hias kecil di mana mereka berumur pendek. Yang berikutnya adalah koi itu tidak rewel soal makan. Koi itu sebenarnya binatang pemakan segalanya. Jadi dia kalau dikasih nasi dimakan sama dia, dikasih buah-buahan pun dimakan sama dia. Cuman kalau kita kasih makan selain pelet ikan, maka kolamnya akan menjadi kotor. Nah, makanya kita pilih makanan yang mudah dicerna dan tidak membuat kotor air kolam. Makanannya juga murah. Kalau dulu 2014 itu mulai dari 5.000 perak. Sekarang mungkin sudah minimal 20.000. Ada yang 35.000, ada yang 50.000, ada yang 70.000, dan seterusnya. Biasanya semakin mahal pakan itu, kualitasnya semakin baik. Tapi prinsipnya ikan koi hanya membutuhkan makan. Dia tidak membutuhkan hal-hal lain seperti pengobatan yang preventif ataupun vaksin. Tidak seperti binatang-binatang lain yang memerlukan vaksin untuk menjaga mereka tetap sehat. Jika ikan koi diberikan makan yang cukup, maka dia akan tumbuh dengan sehat, apapun kualitas peletnya. Nah, selain dia tidak akan bermasalah dengan kita menggonta-ganti merek pakan, pelet, ikan, dia juga tidak akan bermasalah ketika kita mengganti pakan tersebut, di mana dia akan, mohon maaf, kotorannya, fesesnya jadi berubah warna atau berubah teksturnya. Tidak seperti misalnya binatang peliharaan kita seperti kucing, di mana kalau kucing kalau sudah satu macam makanan atau satu merek kita ganti ke merek lain, biasanya akan bermasalah di perutnya. Kalau di koi, kita mau ganti-ganti atau kita mix pakan dari berbagai merek, dia tidak akan bermasalah dengan pencernaan. Dan kelebihan lagi, koi itu tahan puasa. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh ikan-ikan yang lain. Koi dapat berpuasa alias tidak diberi makan itu 1, 2, atau 3 bulan.
Nah, kenapa kita nggak kasih makan? Karena memang di habitat aslinya, di Jepang khususnya, ketika di musim dingin, mereka berpuasa atau diberi makan dengan sedikit sekali, agar tidak menyebabkan masalah di kolam. Nah, ikan koi pun biasanya akan dipuasakan ketika akan dikirim keluar kota. Biasanya dipuasakan antara 5 sampai dengan 7 hari. Begitu juga ketika ikan koi terkena penyakit. Biasanya kita akan puasakan, diberi obat sehingga mereka akan puasa sampai sembuh. Berapa lama? Bisa 1 bulan atau lebih. Nah, koi yang pernah kami puasakan di sini itu tahan sampai 3 bulan. Itu ukuran sekitar 25 cm. Kami terpaksa harus memuasakannya, kenapa? Karena dalam masa penyembuhan. Jadi penyakit ini kebetulan pernah menemukan penyakit yang sulit sekali disembuhkan. Tapi itu jarang sekali. Rata-rata pengobatan koi itu hanya berkisar 1 minggu atau kurang dari itu. Kalau koi itu bisa puasa lama, maka keuntungannya adalah kita tidak perlu khawatir ketika meninggalkan koi itu, ketika kita pulang kampung, lebaran, atau kita keluar kota, atau kita keluar negeri, di mana di rumah tidak ada yang bisa memberi makan. Maka koi itu dapat kita tinggal dengan tenang. Tidak seperti ikan lain yang kalau kita tidak beri makan, maka dia akan menjadi kanibal. Temannya dimakan. Contoh seperti Mas Koki. Mas Koki 3-5 hari nggak diberi makan, maka pulang-pulang kita akan lihat mungkin buntutnya temannya sudah hilang, mata temannya sudah hilang. Atau ikan-ikan sejenis predator. Maka ikan yang lebih kecil dari dia kemungkinan sudah nggak ada. Karena apa? Karena dimakan oleh temannya. Kalau koi itu tidak terjadi seperti itu. Karena memang mereka dapat bertahan hidup tanpa makanan yang cukup lama. Lalu dari mana mereka mendapatkan energi untuk mempertahankan kehidupannya? Yaitu mereka memiliki lemak di tubuhnya. Makanya ikan koi itu ukurannya besar-besar. Gemuk, panjang, besar. Semakin besar maka lemaknya semakin banyak. Nah, di sana dia akan dapat mempertahankan kehidupannya dengan mengkonsumsi lemak. Misalnya puasa sebulan. Biasanya nggak kelihatan kalau dia akan berkurang atau menyusut badannya. Lalu dia juga dapat memakan lumut-lumut yang ada di dinding kolam. Walaupun lumutnya tidak terlihat kecil, tetap itu akan menjadi sumber makanannya. Apalagi kalau dia dipelihara di kolam yang lumutnya lebat atau dipelihara di kolam-kolam alami seperti kolam tanah dan lainnya. Tapi jangan sampai sengaja tidak diberi pakan ya, karena kita akan berdosa. Jadi sebaiknya kalau kita memang sedang ada di rumah, kita berikan pakan sesuai dengan kebutuhannya. Konsumsi pakan ikan koi ini termasuk irit. Contoh 10 ekor ikan koi 25 cm itu cukup hanya mengkonsumsi 1 kilo pakan dalam 1 bulan. Sehari mungkin antara 2-3 kali pemberian pakan. Dan dia tidak memerlukan pakan tambahan lain seperti ulat, jangkrik, atau yang lainnya. Jadi cukup menggunakan pelet untuk kita dapat memelihara koi dan koinya pun bisa sehat. Ya, ini yang paling mengasihkan. Koi itu tidak meninggalkan kotoran berupa feses, air seni, atau yang lainnya. Tidak seperti binatang peliharaan yang berkaki 4, yang mana kita harus membersihkan kotorannya, air seninya, dan menyediakan juga medianya untuk mereka membuang kotoran. Dan juga tentunya koi itu tidak berbau lah, kotorannya langsung terurai di kolam. Dan koi juga tidak meninggalkan jejak seperti binatang lain, misalnya ayam atau binatang kaki 4 yang mereka habis dari tanah lalu berjalan-jalan di tempatnya bersih, di mana mereka akan meninggalkan jejak. Ya, mungkin karena koi nggak punya kaki ya, gitu. Jadi dia tidak bisa meninggalkan jejak. Dan juga koi tidak berisik, karena memang dia tidak bersuara. Paling juga suaranya memericik air, atau ketika dia sedang antusias mendatangi kita dengan berenang, maka suara renangnya itu yang kedengaran. Kalau binatang peliharaan yang lain, mereka biasanya akan mengeluarkan suara. Nah, yang jadi masalah kalau suara-suara yang dikeluarkan itu bukan tepat pada waktunya. Di malam hari mereka mengeluarkan suara yang membuat kita terganggu, seperti itu. Jadi bagi kita yang ingin memelihara binatang tanpa diganggu dengan suara, maka koi bisa menjadi salah satu pilihan yang terbaik. Karena dia tidak akan berteriak ketika lapar maupun senang. Dia akan tetap silent, hanya gemericik kolam saja yang kita akan dengar. Banyak penghobi yang akhirnya juga akan menyadari bahwasannya ketika mereka memelihara ikan koi itu akan menghilangkan penat.
ketika mereka pulang dari kantor atau mereka berada di rumah ketika hari libur, maka koi itu dapat menjadi teman untuk menghibur mereka. Memang koi tidak bisa berkomunikasi ataupun berinteraksi, tetapi karena koi itu memiliki warna-warni, pola-pola yang menarik, dan juga ukurannya akan bertambah besar sejalannya waktu, maka para penghobi atau pemilik koi ini, mereka akan selalu bergembira ketika melihat binatang peliharaannya sehat dan meliuk-liuk di dalam air. Nah, untuk beberapa ikan koi, kadang-kadang selain warnanya yang bagus, ukurannya juga besar, kadang mereka mempunyai mimik-mimik tertentu. Ada yang matanya besar, ada yang mulutnya lebar. Nah, itu yang kadang-kadang kita dapat mengenali perbedaan koi satu dengan lain, selain dari warnanya atau polanya, itu juga dari mimik mukanya. Bagi sebagian orang, koi juga dapat meningkatkan prestis, di mana biasanya rumah, jika memiliki kolam ikan, apalagi ikannya ikan koi, maka dianggap rumah itu lebih baik dari sisi estetika ataupun prestis dari rumah tersebut. Di mana juga jika ada tamu datang ke rumah tersebut, tamu itu akan sangat senang sekali melihat ikan koi yang berada di kolam. Baik orang tua, anak-anak, mereka akan antusias. Kenapa? Karena tidak semua rumah memiliki ikan koi, karena sedikit banyak ya pasti membutuhkan lahan untuk dibuat kolam koi. Sebagian orang juga mengatakan membuat kolam koi itu pasti mahal. Oh, ikannya juga mahal, apalagi kolamnya. Ya, sebenarnya tidak selalu seperti itu kondisinya, di mana kolam koi itu bisa dibuat sederhana. Misalnya kita contoh menggunakan kolam instan, kolam fiber, kolam terpal, atau menggunakan kolam semen yang sederhana. Yang penting di sana memiliki filter agar koinya bisa hidup dengan sehat. Dan untuk ikan pun tidak harus beli yang mahal, karena banyak sekali ikan-ikan di pasaran yang harganya murah, mulai dari 5.000 dan seterusnya. Juga kos per bulannya tidak mahal. Kalau semakin kecil kolamnya, maka running cost-nya semakin kecil. Contoh misalnya kolam 2x1 meter dengan kedalaman misalnya 1 meter, maka dibutuhkan hanya sekitar 50-60 ribu listriknya dalam sebulan. Mungkin ditambah pakan sekitar yang sedang mungkin 40-50 ribu. Maka tentunya tidak terlalu mahal dibandingkan dengan ketika kita memelihara binatang yang ukurannya juga cukup besar seperti kucing atau yang lainnya, di mana mereka lebih mahal kalau menurut saya, di mana mereka kadang-kadang membutuhkan vaksin, berobatnya harus pergi ke dokter, ya kan, karena tidak mudah untuk kita obati sendiri. Sedangkan kalau ikan koi, cara pengobatannya lebih simpel, obatnya juga lebih murah, sehingga tidak membebani kita. Ini yang paling menarik, yaitu koi tidak menyebabkan alergi bagi pemilik rumah, terutama orang-orang yang memiliki sakit asma atau yang semisalnya. Karena koi tidak memiliki bulu, maka dia tidak menyebabkan alergi. Juga koi tidak membahayakan bagi anak kecil, pemilik rumah. Kenapa? Karena koi tidak menggigit, tidak merobek furniture, ataupun melakukan hal-hal yang membahayakan pemilik rumah seperti mencakar dan lainnya. Juga koi sangat disukai dari semua kalangan, mulai dari anak kecil, remaja maupun orang tua. Jadi kalau ada orang yang tidak suka melihat ikan koi, ya saya juga heran. Yang paling penting, koi itu binatang yang sangat setia sekali. Karena ketika pintu rumah kita terbuka, dia tidak akan kabur. Lawang dia ada di kolam terus, di mana dia mau kabur. Nah, biar bisa pelihara koi tidak pakai ribet, maka tonton terus channel ini, dan juga Anda dapat berkunjung ke toko Jati Bening Koi di Bekasi. Alamat dan kontak akan kami taruh di deskripsi di bawah ini. Silakan konsultasi untuk bagaimana cara memelihara koi lebih lanjut. Nasihat saya, apapun yang mau kita pelihara, sebagai binatang peliharaan atau sebagai hobi, yang paling penting jangan memaksakan diri. Jangan sampai kita harus mengeluarkan dana yang sebenarnya kita tidak mempunyai.
Apalagi kita harus sampai pinjem ke bank atau ke pinjol hanya untuk memuaskan hobi kita. Ingat, kalau kita tidak punya hutang berbunga, maka kita bisa tidur dengan nyaman di malam hari. Terima kasih atas kunjungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.